Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala rasulina al-karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Fal hadirun usikum wa iyaya bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Yaqulullah subhanahu wa ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu dukhulu fis silmi kaffah. Shadaqallahul azim. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia. Biasanya ketika seorang muslim mendapatkan kesempatan untuk ke tanah suci, apakah untuk berhaji atau berumrah, dia akan manfaatkan betul kesempatan itu untuk memperbanyak ibadah dan memperbanyak berdoa. Bahkan tidak sedikit para calon jemaah haji atau jemaah umrah yang sejak dari tanah air sudah dibekali oleh daftar doa yang akan mereka mohonkan selama berada di tanah suci, khususnya pada saat melaksanakan tawaf. Maka menjadi menarik ketika kita membaca riwayat dalam sebuah asar, di mana diriwayatkan pernah ada seorang sahabat Rasulullah SAW yang selama 7 putaran tawaf beliau hanya mengulang-ulang satu doa. Doanya pun sangat singkat sekali. Allahumma ja'alni minal qalil. Ya Allah, masukkan hamba ke dalam kelompok yang sedikit. Itu saja yang diulang-ulang oleh beliau selama 7 putaran tawaf. Allahumma ja'alni minal qalil. Ya Allah, masukkan hamba ke dalam kelompok yang sedikit. Seusai beliau melaksanakan tawaf, rupanya ada sahabat Rasul yang lain yang memperhatikan beliau. Lalu beliau pun ditanya, kok Anda ini aneh? Orang lain doanya panjang-panjang, apa saja yang dikira akan membahagiakan dunia akhirat dimohonkan pada Allah. Kok Anda hanya meminta yang satu itu, kenapa? Sahabat Rasulullah SAW ini kemudian menjawab, saya pernah mendengar langsung dari mulut Rasul yang mulia ketika beliau menyampaikan firman Allah Subhanahu wa taala, wa qalilum min ibadiyas syakur. Betapa sangat sedikit sekali hamba-hambaku, kata Allah, yang mau bersyukur. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala artinya seorang menjalani kehidupan ini sesuai dengan aturan dan hukum Allah yang telah menciptakan kehidupan ini bagi kita sekalian. Kebalikan dari itu adalah kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang mau menjalani kehidupan sesuai dengan aturan dan hukum Allah itu hanya sedikit sekali. Hanya sedikit sekali mereka yang mau beriman. Walaupun keimanan ini merupakan pilihan yang mutlak 100% diserahkan pada setiap manusia untuk memilih apakah mereka akan memilih beriman atau kafir. Wa qulil haqqu min rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Katakanlah Muhammad, sampaikan pada umatmu, kebenaran ini datang dari Allah, Tuhan kalian. Faman syaa'a falyu'min, yang mau beriman, berimanlah. Wa man syaa'a falyakfur, dan yang mau kufur, kufurlah, kata Allah. Ternyata sejarah mencatat, Al-Quran mengkisahkan pada kita, sejak generasi manusia pertama diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai dengan detik ini, insyaallah sampai kiamat nanti, yang memilih beriman jumlahnya hanya sedikit sekali. Padahal dulu Allah tidak pernah henti-hentinya menurunkan atau mengutus para rasul. Ada 25 rasul yang dikisahkan dalam Al-Quran.
Selebihnya kata Al-Quran kami tidak kisahkan. Wallahu a'lam berapa jumlahnya. Masing-masing Rasul diberi mukjizat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membuktikan kepada manusia bahwa memang mereka adalah Rasul Allah Subhanahu wa taala. Mereka terus berdakwah mengajak manusia beriman. Namun Al-Quran kemudian mengkisahkan pada kita betapa sangat sedikit sekali yang mau memenuhi dakwah Rasulullah SAW. Kita ambil contoh misalnya Nabi Nuh alaihissalam. Berapa tahun beliau berdakwah mengajak manusia untuk beriman. Al-Quran menyatakan 950 tahun. Dan itu beliau lakukan setiap hari, pagi dan petang. Inni da'autu qauman lailan wa nahara. Ketika Allah yang Maha mengetahui hati manusia, tidak akan ada lagi manusia yang bakal beriman. Maka Allah Subhanahu wa taala perintahkan pada Nabi Nuh alaihissalam, "Hai Nuh, buat bahtera." Maka dibuatlah bahtera. Setelah bahtera selesai dibuat, masukkan kata Allah orang-orang yang beriman ke dalamnya. Ini orang-orang kafir kami akan tenggelamkan kata Allah seluruhnya. Berapa yang masuk ke dalam bahtera itu? Hanya 40 orang. Ratusan tahun berdakwah pagi dan petang, hanya 40 yang mau memilih beriman. Bahkan Nabi Nuh alaihissalam tidak berhasil mengimankan dan mengislamkan istri dan anaknya sendiri, Kanaan. Yang memilih beriman itu selalu sangat sedikit. Sekarang manusia yang hidup kurang lebih 7 miliar. Berapa yang mukmin? Tidak lebih dari 2 miliar. Itu pun sudah terhitung aliran-aliran sesat karena mereka memakai nama Islam. Yang kalau aliran-aliran sesat ini kita singkirkan, paling hanya tersisa 1,7 miliar. Yang memilih beriman itu selalu sangat sedikit. Nah, kepada mereka yang memilih beriman, Allah menyeru di Al-Baqarah 208, "Ya ayyuhalladzina amanu", wahai orang-orang yang beriman, jika memang kalian memilih beriman, udkhulu fis silmi kafah, masuklah ke dalam Islam itu secara kafah, secara totalitas. Islam hadir bukan untuk mengatur sebagian dari kehidupan manusia, tapi untuk mengatur A sampai Z kehidupan manusia, mulai dari masuk WC, keluar WC, sampai mengatur kehidupan bermasyarakat, bernegara. Itulah sebabnya kenapa Allah menurunkan sampai 6.666 ayat Al-Quran, yang sebagian dari ayat-ayat Al-Quran ini kemudian dijelaskan oleh ribuan hadis Rasulullah SAW. Untuk apa ribuan ayat Al-Quran dan ribuan hadis ini? Karena yang mau diatur oleh Allah bukan hanya sekedar sholat, zakat, saum, haji, tapi seluruh kehidupan manusia. Dia harus mengislamkan dirinya dalam seluruh aspek kehidupan per detik. Karena yang nanti bakal dimintai pertanggungjawaban oleh Allah di yaumil akhir, di yaumil hisab, bukan hanya sekedar sholat, zakat, saum, dan haji saja, tapi seluruh kehidupan manusia per detik. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal misqala dzarratin sarran yarah. Sudah 76 tahun kita menjadi bangsa yang merdeka, dan penduduk negeri ini mayoritas muslim. Tapi subhanallah, belum pernah satu detik pun kita melaksanakan syariat Islam dalam kehidupan bermasyarakat bernegara. Yang memilih beriman itu hanya sedikit. Yang memilih beriman hanya sedikit sekali yang mau mengislamkan dirinya secara kafah. Lalu dalam banyak hadis Rasulullah SAW mengingatkan bahwa mereka yang memilih beriman dan mau mengislamkan dirinya secara kafah, hanya sedikit pula yang ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Berulang-ulang dalam hadis Rasulullah SAW mengawali sabdanya dengan kata rubba qaimin laisa lahu min qiyamihi illal haram, rubba saimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atas. Alangkah banyaknya orang yang salat, mereka tidak memperoleh apa-apa dari salatnya kecuali sekedar capek. Alangkah banyaknya orang yang saum,
mereka tidak memperoleh apa-apa dari saumnya kecuali sekedar merasakan lapar dan dahaga. Sudah yang beriman itu hanya sedikit pula yang mukmin yang mau mengislamkan dirinya secara kafah, dan yang mau mengislamkan dirinya secara kafah hanya sedikit pula yang ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu sungguh sangat sedikit sekali manusia yang bakal masuk surga. Kebanyakan manusia dan jin akan menjadi penghuni neraka jahanam. Walaqad zara'na li jahannam katsiran minal jinni wal ins. Itulah sebabnya kenapa sahabat Rasulullah SAW itu selama 7 putaran tawaf beliau hanya mengulang-ulang satu doa, Allahumma ja'alni minal qalil. Ya Allah, masukkan hamba ke dalam kelompok yang sedikit itu. Singkat kata, seorang yang bakal masuk dalam kelompok yang sedikit adalah mereka yang berhasil menjadikan Rasulullah SAW sebagai uswatun hasanah, sebagai suri teladan dalam kehidupan beliau, baik dalam berhablum minallah maupun dalam hablum minan nas. Tentu saja khutbah ini tidak akan memadai untuk menjelaskan bagaimana akhlak Rasulullah SAW dalam hablum minallah dan hablum minan nas yang sangat sempurna. Sampai-sampai Aisyah radhiyallahu anha ketika ditanya bagaimana akhlak Rasulullah SAW, singkat saja Aisyah menjawab, kana khuluquhu Al-Quran, adalah akhlak pribadi Rasulullah SAW Al-Quran seutuhnya. Semua ajaran yang mulia yang Allah ajarkan di dalam Al-Quran ada pada diri Rasulullah SAW. Dalam kesempatan khutbah kali ini saya hanya ingin mengambil satu misal bagaimana akhlak beliau dalam hablum minan nas, kasih sayang beliau kepada kaum du'afa, orang-orang yang patut untuk mendapat perhatian dan kasih sayang, khususnya anak-anak yatim. Di mana diriwayatkan dalam hadis, suatu ketika di hari raya Rasulullah SAW keluar dari rumah beliau. Lalu beliau menjumpai sekelompok anak-anak kecil yang sedang riang gembira merayakan hari raya, bermain sambil memakai pakaian yang serba indah. Pemandangan ini tentu sangat membahagiakan Rasulullah SAW. Tapi tiba-tiba mata beliau tertuju pada seorang anak yang tidak ikut bermain dengan teman-temannya. Dia hanya berdiri memandang teman-teman yang sedang asyik bermain. Nampak wajahnya sangat sedih. Bahkan Rasul melihat anak ini sedang menangis. Rasulullah SAW pun kemudian menghampiri anak ini. Lalu beliau bertanya pada anak itu, mengapa kamu menangis, nak? Ketika itu anak tersebut belum menyadari bahwa yang dihadapannya adalah Rasulullah SAW. Karenanya anak ini kemudian mengatakan, Tuhan tidak perlu menghiraukan keadaan saya. Saya sudah terima nasib saya. Ayah saya meninggal dalam satu peperangan bersama Rasulullah SAW, mati syahid. Tidak lama sepeninggal ayah, ibu saya menikah lagi dengan seorang pria. Yang pria itulah yang kemudian merampas rumah saya dan harta yang diwariskan oleh almarhum ayah saya. Lalu saya pun diterlantarkan hidup saya seperti sekarang ini. Setiap hari saya harus bergelut dengan perasaan lapar, sedih. Dan ketika di hari raya seperti ini, ketika saya melihat anak-anak teman-teman sebaya saya memakai pakaian yang serba indah, bermain bersukaria, bertambah rasa sedih saya. Itulah yang membuat saya menangis. Mendengar semua ini, Rasulullah SAW kemudian berkata kepada anak yatim ini, alam tarda an akuna laka aban. Allahu Akbar. Betapa mulianya hati Rasulullah SAW. Alam tarda an akuna laka aban. Adakah kamu rela, ridha
suka jika saya menjadi ayahmu. Wa Aisyatu umman, dan Aisyah menjadi ibumu. Wa Fatimatu ukhtan, dan Fatimah menjadi saudara perempuanmu. Wa Aliun amman, dan Ali menjadi pamanmu. Hasan wa Husain ikhwatan, Hasan dan Husain menjadi saudara-saudaramu. Barulah sadar anak yatim ini kalau yang di hadapannya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anak itu pun kemudian memeluk kaki Rasulullah. Lalu dia berkata, "Wa kaifa lam arda ya Rasulullah?" Bagaimana mungkin saya tidak ridha ya Rasulullah? Rasul pun kemudian memegang tangan anak ini, lalu membawanya ke rumah beliau. Diberinya makan sampai anak ini kenyang sekenyang-kenyangnya. Lalu dipakaikannya pakaian yang sangat indah. Lalu kata Rasulullah SAW kepada anak ini, "Pergilah kamu bermain nak bersama teman-temanmu." Anak itu pun kemudian lari menemui teman-temannya, lalu bergabung ikut bermain. Teman-temannya menjadi heran dengan perubahan yang luar biasa ini. Lalu mereka bertanya, "Tadi kami melihat kamu begitu sangat sedih, bahkan menangis. Kini kamu terlihat orang yang paling bahagia di antara kami. Apa yang terjadi?" Anak yatim itu kemudian menjawab, "Tadi saya sangat lapar, dan kini alhamdulillah saya sangat kenyang. Sebelumnya saya telanjang, kini alhamdulillah saya berpakaian yang sangat luar biasa indah. Tadi saya tidak punya ayah, dan kini Rasulullah SAW menjadi ayahku. Aisyah menjadi ibuku. Fatimah menjadi saudara perempuanku. Ali menjadi pamanku. Hasan dan Husain menjadi saudara-saudaraku." Mendengar pernyataan anak yatim ini, serempak anak-anak itu berkata, "Laita abana matu fi ahda ghazawat ma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Aduhai, jika saja ayah-ayah kami mati dalam peperangan bersama Rasulullah SAW, tentu ayah kami akan bahagia mati syahid, tempatnya di surga kelak nanti, dan kami akan menjadi anak-anak Rasulullah SAW. Lihat bagaimana cintanya umat pada Rasulullah SAW, termasuk anak-anak yatim ini. Mereka mencintai Rasulullah SAW, jauh mengalahkan cinta mereka kepada kedua orang tua mereka sendiri. Dan ini adalah salah satu hakikat keimanan seorang mukmin yang dinyatakan di dalam At-Taubah ayat 24, bahwa bukti seorang itu beriman, dia harus membuktikan dalam hidupnya cinta dia kepada Allah dan Rasulnya, mengalahkan cinta dia kepada kedua orang tua, anak, keluarga, istri, sanak saudara, harta perniagaan, rumah tempat tinggal, dan seterusnya. Allahu Akbar. Semoga kisah ini bisa menjadi tazkirah bagi kita sekalian. Bagaimana kita harus mampu membuktikan keimanan kita di hadapan Allah dalam kehidupan ini, dengan mencintai Allah dan Rasulnya, mengalahkan cinta kita pada dunia dan segala isinya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Alhamdulillahilladzi hadana wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah.
Sallallahu ala Muhammad wa ala man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Ketika saya masih kecil dulu, saya sempat berkata pada kakak saya, "Ya Allah, alangkah bahagianya kalau saja kita hidup sezaman dengan Rasulullah SAW." Saya bayangkan setiap hari saya akan usahakan minimal sekali saja bisa berjumpa dengan Rasulullah SAW. Hanya untuk sekedar mengucapkan salam. Assalamualaikum ya Rasulullah wa rahmatullahi wabarakatuh. Mengucapkan salam hukumnya sunnah, tapi menjawab salam hukumnya wajib. Artinya pasti Rasulullah SAW akan menjawab, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Betapa bahagianya hidup ketika setiap hari didoakan oleh Rasulullah SAW, semoga kamu selamat mendapat rahmat dan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi rupanya Allah memang menakdirkan saya dan kita semua hidup tidak sezaman dengan Rasulullah SAW. Peluang yang terakhir yang mungkin kita bisa harapkan adalah kita akan berjumpa juga dengan beliau di surga nanti. Tapi bukankah di dalam hadis Rasul mengatakan surga itu fiha mi'atun darajah, ada 100 kelas. Mulai dari kelas yang tertinggi surga Iliyun sampai kelas yang terendah kelas 100. Andai kata pun kita masuk surga, mungkinkah kita bisa sekelas bersama Rasulullah SAW di surga Iliyun? Sepintas ini membuat kita rasanya pesimis. Namun alhamdulillah ada sebuah hadis yang bisa mengantarkan kita pada rasa optimisme. Hadis yang diriwayatkan baik oleh Sahih Muslim maupun Sahih Bukhari. Di antaranya diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu an. Anas bin Malik radhiyallahu an meriwayatkan, ja'a rajulul al-Arabi ila Rasulillah. Suatu ketika datang seorang pria Arab Badui menemui Rasulullah SAW. Lalu dia bertanya pada Rasul, mata sa'ah, kapan kiamat itu akan terjadi? Rasul sudah berulang-ulang menyampaikan kepada umat bahwa kiamat hanya Allah yang Maha tahu. Tidak ada satu makhluk pun yang tahu kapan dia akan terjadi. Karenanya Rasul tidak menjawab pertanyaan ini, sebaliknya beliau balik bertanya pada si pria tersebut, ma'adatta ilaiha, apa yang sudah kamu siapkan untuk menghadapi kiamat itu? Pria itu kemudian menjawab, tidak ada Rasulullah, kecuali hubbullah wa rasuluhu, kecuali cinta saya kepada Allah dan Rasulnya. Mendengar jawaban pria ini, Rasulullah SAW kemudian mengatakan, anta ma'aman ahbabta, engkau di akhirat nanti kelak akan bersama dengan yang kau cintai. Anas bin Malik kemudian mengatakan, belum pernah para sahabat begitu luar biasa bahagianya mereka mendengar pernyataan Rasulullah sebahagia ketika mereka mendengar pernyataan Rasulullah yang satu ini. Engkau di akhirat akan bersama dengan yang kau cintai. Maka kata Anas bin Malik, fa ana uhibbullah wa rasulahu wa Abu Bakar wa Umar radhiyallahu anhuma. Kalau begitu saya akan berjuang mencintai Allah dan Rasulnya, mencintai Abu Bakar dan Umar, 2 sahabat dari 10 sahabat Rasulullah yang sudah dijamin ahli surga. Beliau sebut, fa arju an akuna ma'hum, saya berharap mudah-mudahan saya akan bersama mereka di surga. Walau lam a'mal bi a'malihim, walaupun rasanya mustahil saya bisa melakukan amal perbuatan seperti amal perbuatan mereka,
Tapi bukankah Rasulullah SAW sudah menjamin, anta ma'aman ahbabta, engkau di akhirat nanti bersama yang engkau cintai. Maka marilah bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian, mari kita manfaatkan sisa-sisa umur yang ada ini untuk membuktikan kepada Allah bahwa kita mencintai Allah dan Rasul-Nya, mengalahkan cinta kita pada dunia dan segala isinya, dengan kita terus menjalani kehidupan ini sesuai dengan Quran dan Sunnah petunjuk Allah dan Rasul-Nya. Mudah-mudahan kita ditakdirkan wafat dalam keadaan patut untuk masuk surga, bukan hanya patut untuk masuk surga, tapi juga patut untuk di surga bersama Rasulullah, para syuhada, para solehin, para siddiqin, wa hasuna ulaika rafiqa, dan mereka itulah sebaik-baik teman di surga nanti. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan harapan dan doa kita sekalian. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma innaka afuwwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbayana shighara wadkhulhum fi jannatika an-na'ima ma'asy syuhada'i was-salihin wa ma'an nabiyyikal mursalin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aslih lana dinana allazi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'asuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilm wa barakatan fil rizq wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal 'afwa 'indal hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أمة ديني نحو النصر تمضي دوما للعليا تمضي دوما للعليا أمتي حي